Oke, selamat datang kembali teman-teman di Tutorial Code Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita mau melanjutkan yang kemarin. Jadi kalau kita sudah punya sekarang UI untuk menampilkan nyawa, tapi belum jalan UI-nya, maka di video kali ini kita akan bikin codingan supaya si nyawa ini UI-nya boleh jalan. Maka pertama yang kita melakukan adalah kita pengen bisa mengisi nyawa ini dengan actually nyawa dari pemain kita. Nyawa pemain kita kan sebenarnya kalau teman-teman ingat di dalam si bola kita ini kita punya script yang isinya itu ada health di sini. Yang health ini kalau kena pukul juga sudah berkurang satu-satu gitu ya. Berarti kan kita bisa langsung menggunakan health ini ya. Nah, cuman gimana caranya supaya si health ini itu bisa diambil oleh si main node kita di atas. Ya, karena yang punya script buat jalanin segala sesuatunya kan si main node ini ya. Jadi kita bisa set itu di atas, kita bisa ambil di atas gimana caranya. Nah untuk yang itu teman-teman, enaknya itu kita nggak langsung mengambil help gitu saja. Tapi kita harus punya yang namanya getter setter. Itu bagusnya ya. Nah getter setter itu adalah sebuah fungsi yang bisa kita gunakan untuk mengambil atau mengisi variabel dengan lebih aman. Nah kalau di Godot 4, getter setternya rada beda sedikit cara penulisannya. Ada dua macam cara penulisan, menggunakan set get dan langsung getter dan setter. Di sini saya mau nunjukin yang menggunakan getter setter dulu langsung aja ya. Jadi getter setter yang saya mau pasang itu bentuknya kayak gini teman. Di sini saya akan ketik 2, saya akan kasih get. Di get ini bisa kita kasih codingan buat mau ngapain gitu ya getnya. Kemudian kita bisa set di sini. Nah set ini bisa kita isi kayak begini. Nah ini jadi kita punya dua fungsi, get untuk membalikan nilainya, set untuk mengisi nilainya. Jadi kita punya di sini getter setter di Godot 4 kayak begini contohnya. Ada cara lain teman-teman bisa lihat di dokumentasinya ya. Nah kalau kita udah punya seperti ini teman-teman, kita bisa akses si player health-nya ini dalam si main node. Jadi main node ini kan punya akses kepada semua node yang lain kan. Jadi kita nanti mau masang ini ke dalam si live container ini. Jadi kita akan klik di sini, kita akan bikin dulu. Coba aja print di sini dolar bola titik health. Bisa nggak ya? Cobain. Jalanin. Nah, ini kita dapat 3. Nah, ini kita dapat berarti kan bola health-nya sudah bisa kita ambil. Sebenarnya kalau nggak pakai getter setter juga bisa teman-teman, tapi lebih aman menggunakan getter setter karena nanti bisa kita pasangkan error handling dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman kalau kita menggunakan dolar bola seperti ini langsung juga boleh, tapi ada baiknya sebenarnya teman-teman kita akan bikin sebuah variabel untuk mengaksesnya. Jadi kita akan bilang di sini sebuah variabel namanya player. Tipenya boleh not 2D dulu aja, karena kita kan gunanya nggak not 2D gitu ya. Kita bisa panggil di sini player adalah dolar bola. Kalau bola seperti ini, kita bisa print player dot help. Ini hasilnya harusnya sama dengan yang sebelumnya. Yaitu sama 3 ya. Tujuannya kenapa saya panggil seperti ini adalah supaya saya nggak terus-terusan manggil dolar seperti ini. Jadi kalau teman-teman belum tahu ya, yang dolar seperti ini tuh sebenarnya sama dengan codingan begini. Sama dengan get out bola. Nah, kayak begini. Nah, jadi ini fungsi yang dipanggil untuk mencari node yang namanya bola. Jadi kalau begini tuh sama sebenarnya dengan yang di bawah. Jadi supaya fungsinya nggak dipanggil berulang-ulang, ya kita bikin aja sekali di awal, terus nanti tinggal menggunakan variabel belakang-belakangnya begitu ya. Itu membuat supaya efisiensi aja sih. Oke, kita tutup juga. Nah, kita udah punya nih, si playernya sudah punya tahu nyawanya 3 nih. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa nampilin si nyawa tersebut? Kita bisa lakukan looping aja. Kita looping for i in range dari 0 sampai ke player tick health. Kita bisa bilang di sini, saya pengen nambahin nyawa ke dalam si live container ini. Nah, untuk itu kita harus bikin sebuah texture rack sama dengan yang kita punya sebelumnya. Nah, untuk bikin texture rack kayak gini di dalam codingan, teman-teman, kan kalau scene kita bisa bikin instantiate, walaupun belum saat ini kita belum pernah nyoba ya bikin instantiate ya. Tapi kalau misalkan kita bukan scene, kita bisa panggil menggunakan namanya new. Jadi sini untuk bikin sebuah texture rack yang baru, kita bisa bilang begini, variable, misalkan saya bilang live texture. Live texture ini adalah sebuah tekstur tekstur rack. Nah, tekstur rack ini bisa kita isi dengan sebuah tekstur rack. Titik new. Nah, ini cara kita membuat sebuah new tekstur rack.
Nah, kalau udah diisi new begini, teman-teman, kalau kita ingat di tekstur ini, kita harus mengisi si teksturnya. Jadi di sini kita akan isi teksturnya. Kita akan bikin live tekstur. Di titik tekstur, diisi sama sesuatu nih. Nah, sesuatunya ini harus kita oper dulu, teman-teman. Karena kan ini kan bola MCPNG-nya itu bisa kita masukin. Tapi gimana caranya? Nah, ini kita bisa bikin sebuah variabel di atas aja. Biar gampang ya, kita akan bikin sebuah variabel di atas. Variabel namanya gambar live. Gambar live, gambar live ini adalah sebuah tekstur 2D. Ya, kemudian kita bikin dia export. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman, kalau kita klik di si main node-nya, kita akan punya gambar live-nya. Kita pengen yang mana? Kok kita pengen yang ini? Nah, kalau udah kayak begini, teman-teman, kita tinggal pakai aja si gambar teksturnya. Kita buka, kita kasih dia jadi si gambar live. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman, kita sudah punya sebuah tekstur. Tapi teksturnya ini, si tekstur rack-nya ini, belum dipasang ke dalam si live container ini. Jadi caranya sebenarnya kita bisa pasang live container. Kita bisa sebenarnya bikin aja sebuah variabel live container. Sama dengan misalkan tipenya itu adalah box. Kita bisa bilang di sini selain bola kita akan bilang live container adalah live container. Di sini kita bisa bilang live container add child si live texture. Nah, ini kita nambahin teksturnya sebanyak player help tekstur yang ini. Kita coba dulu aja jalan ini. Nah, kita bisa lihat sekarang kita sudah punya 3 gambar nyawa sesuai dengan nyawa pemain kita. Cuma permasalahannya dia kebesaran ya. Karena kalau teman-teman ingat, ketika kita punya tekstur yang awal, yang jalan di sini, teksturnya itu harus dipasang expand mode-nya, yaitu fit width, supaya dia masuk seperti ini. Kalau kita keep size, dia jadi besar kayak yang sebelumnya. Jadi kalau kita pengen supaya tekstur yang buatan kita ini kepasang di sini dengan baik, maka kita tinggal lakukan hal yang sama, tapi dengan codingan. Jadi sebelum kita tambahin di sini, kita akan bilang live texture titik expand mode adalah tekstur expand titik fit width. Nah, karena kalau kita tambahin, kita jalan ini, kita akan punya ada 4 nyawa di sini. Karena kebetulan tadi udah nambah 1 ya. Jadi kita hilangin aja 1 ya. Yang di sini kita hilangin aja. Kalau kita play, kita akan punya 3 nyawa sudah benar nih. Nah, sekarang kalau misalkan saya terkena pukulan nih, saya pengen nguranginnya gimana? Nah, di sini juga ada banyak cara, teman-teman. Tapi kita mau pakai cara yang sudah kita pernah pakai aja. Kita akan bikin sebuah sinyal. Jadi kita akan masuk ke bola, kita akan buka di sini, kita akan tambahkan sinyal lagi. Jadi selain player mati, kita akan player kena pukul. Kita akan bikin sebuah signal baru. Nah, di sini itu signal itu akan keluar kalau misalkan di sini health-nya dikurangin 1. Kita akan edit signal player kena pukul. Maka sekarang kalau kita balik lagi ke main node kita set di bola, kita punya node signal, kita punya sinyal player kena pukul, kita double klik, kita masukin ke main node, on bola player kena pukul, kita connect, kita punya sebuah fungsi. Nah, fungsi ini akan dijalankan kalau misalkan bolanya kena pukul, atau player kita kena pukul. Maka tinggal kita kurangin aja nyawanya, teman-teman. Jadi kita akan kurangin nyawanya. Di sini kita akan panggil remove child. Nah, remove child ini kan kita harus milih ya. Kita harus milih di sini ada node-nya yang mana, child mana yang kita mau. Nah, ini kita bisa panggil dari yang pertama aja sih sebenarnya. Jadi kita bisa panggil di sini di variable terpilih ini ada sebuah node ada node ini control node ya, control node ini dari live container titik get child. Nah, get child ini bisa ke yang pertama. Nah, kita ambil yang pertama, maka kita remove-nya itu bisa yang pertama.
Kita di sini ngambil si anak yang live container yang pertama, lalu kita akan remove child di sini. Ini teman-teman bisa juga kita if dulu ya, kita bisa if dulu di sini live container, titik child count-nya, child count-nya lebih besar daripada 0. Jadi kita pastiin dulu bahwa codingan kita ini jangan sampai nge-remove kalau misalkan nggak punya anak. Nah, di sini kalau misalnya lebih besar daripada 0, maka terpilih adalah ngambil anak pertama dari live container, lalu kita remove aja. Cobain aja ya. Kita play. Kita sudah punya 3 nyawa. Kalau saya tabrak, kita akan berkurang 1 nyawa. Tabrak lagi, berkurang lagi 1 nyawa. Tabrak lagi, berkurang 1 nyawa. Sudah habis, dia akan nge-restart kembali. Nah, karena di sini restart current scene itu akan manggil lagi fungsi yang buat tambahin nyawa, jadinya di sini nambah nyawanya penuh lagi tanpa kita perlu coding lagi sendiri gitu ya. Oke, aku rasa cukup sampai sini teman-teman. Kita sudah berhasil menambahkan nyawa atau indikator nyawa buat pemain kita dan juga bisa berkurang. Kalau sudah habis bisa mati dan juga bisa restart kembali scene kita. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.